Oke, sekarang kita akan membahas tentang pembahasan dari tugas sebelumnya, di mana di sini ada 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 1, dan yang diminta adalah jumlah kuadrat dari bilangan akar-akarnya. Nah, kemarin dibahas ya, berarti kalau misalnya kita buat x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Kalau misalkan kalian udah lihat video sebelumnya, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat berarti ini bisa kita misalkan. Pertama, nilai a-nya itu di sini adalah 2, b-nya itu adalah 6, dan di sini c-nya sama dengan, nah c-nya itu pasti sama dengan min 1. Kenapa min 1? Seandainya kita ingin membuat suatu persamaan kuadrat, jangan lupa persamaan kuadrat itu memiliki ciri menggunakan sama dengan 0. Jadi awalnya 2x kuadrat tambah 6x sama dengan 1. Ini kan sama aja dengan 2x kuadrat ditambah 6x. Nah, kita pengen menghilangkan 1 di sini supaya hasilnya 0, gimana? Dikurang dengan 1. Sebelah kanan dikurang 1, sebelah kiri juga kita kurang 1. 1 kurang 1 adalah 0. Maka kita dapat persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 6x kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini udah tahu ya, a-nya 2, b-nya 6, dan c-nya sama dengan min 1. Kemudian untuk x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, ini kan sama aja dengan bentuknya x1 tambah x2 yang dikuadratkan dikurang dengan nilai 2 kali dari x1 dikali x2. Nah, nilai x1 tambah x2 itu kan sama aja dengan min b per a ya rumusnya. Kemudian jangan lupa dikuadratkan dikurang dengan nilai 2 yang dikali dengan x1 kali x2. Nah, perkalian dari akar-akarnya itu adalah c per a. Tinggal kita rubah. Min b per a, b-nya adalah 6, a-nya ada 2. Ya, maka kita dapat min 6 per 2 pangkat 2. Dikurang 2 yang dikali dengan c per a, c-nya adalah min 1, a-nya itu adalah 2. Nah, dari sini bisa kita kalikan ya. Pertama, min 6 dibagi 2 adalah min 3. Nah, kita buat dulu. Maka nanti min 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian 2 dengan 2 ini bisa kita coret sehingga min 1 dengan min, jadi plus berapa? Plus 1, 9 tambah 1 sama dengan 10. Maka nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu adalah 10. Dan jangan lupa x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu adalah jumlah kuadrat, artinya penjumlahan bilangan dari yang dikuadratkan. Nah, selanjutnya untuk 2x kuadrat ditambah px tambah 27, dan dimana katanya nilai m dan n itu akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, sebelumnya tadi kan di soal sebelumnya kita menggunakan x1 dan x2, tapi karena di sini menggunakan m dan n, maka m itu bisa kita anggap menjadi x1 dan n-nya itu adalah x2. Dan kemudian diketahui adalah di sini katanya m banding dengan n itu sama aja dengan 2/3. Nah, berarti kan kalau misalnya kita otak-atik nih, pertama kita kali silang, maka nilai m itu sama aja dengan si 2/3 nya nilai si n. Nah, dari sini kita buat ya. Pertama yang diketahui apa aja? Yang diketahui adalah a nya itu sama dengan 2, b nya itu sama dengan p, c nya itu sama dengan 27. Nah, karena udah tahu nih ya, ada m sama n adalah bilangan akar-akarnya, berarti ada dua kemungkinan. Pertama, kita bisa mencari dengan nilai m tambah n. Nah, atau kita bisa mencari dengan nilai m yang dikali dengan nilai n. Tapi karena nilai m kali n ini adalah c per a ya, maka kita dahulukan ini ya. Kenapa? Karena c-nya sudah diketahui ya, 27, a-nya juga sudah diketahui yaitu 2. Nah, sehingga kalau misalnya kita buat m dikali n, tulis dulu m kali n sama dengan c per a. Nah, m-nya itu adalah 2/3 n. Kita ganti 2/3 n dikali dengan nilai si n. Nah, C-nya apa? C-nya 27
A-nya itu adalah 2. Maka di sini kita dapat 2/3 N pangkat 2 sama dengan 27/2. Nah, nanti dari sini kita otak-atik, ujung-ujungnya nanti dapatnya adalah nilai N-nya itu sama dengan N kuadrat sama dengan 81/4. Nah, karena di sini N-nya kuadrat, maka nanti dapatnya adalah yang pertama, N-nya itu kalau misalnya kita akarkan ya, N kuadrat sama dengan akar dari 81/4. Maka nanti kita dapat plus minus ya, kita akarkan juga. 81 itu adalah 9, 4 itu akarnya adalah 2, plus minus 2. Tapi pernyataannya dalam soal adalah N itu bilangan negatif, berarti N itu harus kita lihat yang kurang dari 0. Yang kurang dari 0 itu adalah 9/2, maka nilai N itu sama aja dengan min 9/2. Nah, udah dapat ya, nilai N sama dengan min 9/2. Lanjut. Nah, karena tadi udah tahu N itu sama dengan min 9/2, maka kita lanjutkan dengan hasil penjumlahan antara bilangan akar M ditambah bilangan akar N, yang rumusnya itu adalah min B per A. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi soalnya, min B per A itu kan tadi sama aja dengan B-nya P, A-nya itu adalah 2. Maka nanti ini ujung-ujungnya kita dapat min P per 2. Nah, sekarang M tambah N. M-nya itu tadi udah dapat ya. M-nya itu adalah 2/3N ditambah N-nya itu tadi dapatnya adalah, nah ini tetap ya, kita tulis dulu N. Nah, kemudian N-nya kan min 9/2, tinggal kita ganti. Jadinya 2/3 dikali min 9/2 ditambah min 9/2 sama dengan min P per 2. Nah, kalau misalnya kita kalikan 3 kali min 9 habis, jadinya di sini min 3. Maka kita dapat 3 kali 2 adalah min 6. Maka nantinya di sini kita dapat min 2 kali 3 nih, 2 sama 2 habis, min 3 ditambah min 9/2 sama dengan min P per 2. Nah, lanjut. Biar lebih gampang karena di sini ada per 2 nih ya. Coba kedua ruas kita kali 2. Kalau misalkan kedua ruas kita kali 2, ini kita kalikan dengan 2, ini kita kalikan dengan 2, maka nanti bentuknya pertama 2 dikali min 3 adalah min 6. Kemudian 2 dikali min 9/2 adalah, nah, plus ketemu min 2 dikali min 9/2, 2-nya coret, kita dapat min 9 sama dengan min P per 2 dikali 2, 2-nya coret, kita dapat min P. Min 6, min 9, berarti kita dapat min 15 sama dengan min P. Nah, karena di sini min dibagi min, ini bisa kata kalikan dengan min 1, maka nantinya min 1 kali min 15, min ketemu min adalah 15, min 1 dikali P adalah P, nilai P adalah 15. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Sebelumnya kita udah belajar kalau misalkan ada suatu persamaan kuadrat, berarti kita tinggal mencari akar-akarnya, yang nantinya akar-akarnya kalau seandainya kita menggunakan rumus ABC dapatnya X1 dan X2. Nah, sekarang kebalikannya. Dari akar-akarnya kita cari atau kita menyusun persamaan kuadratnya. Kayak misalkan kita buat ada 2 dan 3. Bagaimana cara menyusun persamaan kuadratnya? Nah, di sini kita bisa anggap bahwa nilai X1 dan X2 adalah akar-akarnya, maka untuk mencari persamaan kuadratnya dengan rumusnya itu adalah X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2 sama dengan nilai 0. Nah, nanti ini kalau misalkan kita gunakan perkalian pelangi, ini kan nanti bentuknya X kali X adalah kita dapat X kuadrat, X kali X kali min X kuadrat adalah min X2X. Nah, lanjut, min X dikali X adalah min X1X, dan min X1 dikali min X2 adalah
min kali min positif. X1 kali X2 adalah X1 dan X2 sama dengan 0. Nah, ini berarti nanti bisa kita singkat bentuknya menjadi X kuadrat minnya boleh kita, karena di sini ada X, kita gunakan sifat distributif, maka nanti bentuknya adalah sama aja dengan X1 yang ditambah dengan X2 dalam kurung kalikan dengan nilai X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Dan inilah salah satu cara mencari suatu persamaan kuadratnya. Jadi nanti bentuk umum untuk suatu persamaan kuadrat, seandainya akar-akarnya diketahui, di sini yang diketahui adalah X1 dan X2, maka nantinya secara umum kita bisa buat X2 dikurang hasil penjumlahan akar-akarnya ditambah hasil perkalian akar-akarnya. Nah, akar-akarnya di sini adalah X1, X2. Oke, biar nggak bingung, kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada suatu soal di mana akar-akarnya diketahui yaitu X1 dan X2 dan diminta kita membuat suatu persamaan kuadratnya dari akar-akarnya di sini. Ya. Nah, sekarang tadi kan sudah dipelajari ya, kalau misalkan kita pengen membuat suatu akar-akarnya, pertama di sini kita bikin dulu yang diketahui di sini adalah X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah 3. Kemudian kalau seandainya kita ingin mencari persamaan kuadrat barunya, maka dengan rumus yang tadi sebelumnya dipelajari, X2 dikurang, nah dalam kurung X1 tambah X2, atau kalau misalkan kita singkat itu adalah hasil penjumlahan akar-akarnya ditambah dengan hasil perkalian akar-akarnya, X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, sekarang hasil penjumlahannya berapa coba nih? Pertama kita buat dulu X1 tambah X2. X1-nya 2, X2-nya 3, maka langsung aja ya. 2 tambah 3 dalam kurung. Nah, ini jangan lupa X ya. Nah, dikurang ditambah hasil perkalian akar-akarnya itu 2 dan 3. 2 dikali dengan 3 sama dengan 0. Maka nanti di sini kita dapat X kuadrat dikurang 2 tambah 3 adalah 5X ditambah 2 kali 3 adalah 6 sama dengan 0. Dan inilah hasilnya. Sebagai buktinya, kalau misalkan ini kita cari pemfaktorannya, nanti kan bentuknya adalah X dikurang 2 dan X yang dikurang dengan 3. Nah, hasil dari pemfaktorannya itu pasti di sini X-nya adalah 2 dan X-nya di sini adalah 3. Sesuai kan? X1, X2. Tapi di sini kita pengen mencari persamaan kuadratnya yang awalnya hanya akar-akarnya saja diketahui. Selanjutnya bagian B, di mana di sini dicari adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2. Nah, artinya gini ya, persamaan kuadratnya itu nanti kita nggak gunakan x1 dan x2 lagi, melainkan hasil dari 3 kalinya. Nah, biar nggak bingung, pertama tadi kan kita udah dapat nih ya, dari si A kita dapat bahwa untuk X1-nya itu sama dengan 2 dan X2-nya itu sama dengan 3, maka tadi didapat bahwa persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita pengen membuat suatu persamaan kuadrat yang baru, tapi akar-akarnya itu adalah 3 kalinya. 3 kalinya dari X1, 3 kalinya dari X2. Ya udah, gampangnya langsung aja ya. Berarti kalau 3 kalinya dari X1 itu sama aja dengan 3 yang dikali dengan 2. Kemudian 3 kalinya dari X2 itu sama dengan 3 yang dikali dengan 3. 3 kali 2 hasilnya 6, 3 kali 3 hasilnya 9. Maka kita dapat persamaan kuadrat barunya nanti kita gunakan akar-akarnya 6 dan 9. Nah,
Kalau misalkan kita menggunakan rumus tadi, maka gini bentuknya ya. Pertama kita bikinnya itu adalah X kuadrat dikurang apa? Bilangan akarnya. Bilangan akar mana? Bilangan akar yang dijumlahkan. Berarti nanti kalau misalnya kita buat ya, untuk persamaan kuadrat barunya, kita harus bikin dari 6 dan 9 ini dengan rumus X kuadrat dikurang dari hasil penjumlahan akar-akarnya. Nah, akar-akar yang baru bukan 2 dan 3 lagi, jadi kita tidak bisa menggunakan 2 tambah 3, melainkan yang baru ya. Yang baru adalah 6 dan 9. Maka kita buat di sini 6 yang ditambah dengan 9, jangan lupa X, ditambah hasil perkalian dari akar-akar barunya. Hasil perkaliannya adalah 6 dan 9 lagi, kita buat 6 dikali 9 sama dengan 0. Maka kita dapat di sini X kuadrat dikurang 6 tambah 9 adalah 15. X ditambah 6 kali 9 adalah 54 sama dengan 0. Maka ini adalah hasil dari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu adalah 3 kali dari akar-akar yang sebelumnya ya. Nah, dan ini adalah cara 1. Nah, untuk cara yang kedua itu adalah kalau seandainya kalian mendapatkan suatu kasus di mana persamaan kuadratnya diketahui, tetapi di sini diminta adalah dicari persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akarnya dari si persamaan kuadrat yang lama. Misalkan di sini ada X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0, katanya memiliki akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali X1 dan 3X2. Nah, berarti kita nggak bisa menggunakan cara yang sebelumnya ya. Karena siapa tahu aja nanti kalau misalkan kalian cari akar-akarnya nanti bentuknya malah imajiner. Sehingga nanti kita bisa buat gini ya. Pertama, 3X1 dan 3X2 itu kan adalah akar-akar untuk persamaan barunya. Dan untuk mencari akar-akar persamaan baru yaitu adalah dengan cara kita harus menjumlahkan dan mengalikannya. Nah, kalau misalnya kita buat awal rumusnya seperti ini ya. Awal rumusnya itu adalah X kuadrat dikurang dari hasil penjumlahannya X1 ditambah X2X. Kemudian ditambah dengan hasil perkaliannya yaitu X1 dikali X2 sama dengan 0. Dan ini adalah rumus awalnya. Tapi di sini diminta 3X1 dan 3X2. Nah, berarti kita cari dulu nih ya penjumlahan dari 3X1 dengan 3X2. Pertama dulu kita bikin yang diketahui di sini adalah A-nya adalah 1, B-nya itu adalah min 5 dan C-nya itu adalah 6. Nah, maka nanti kalau misalkan sesama akar-akarnya kita jumlahkan, 3 di X1 ditambah 3X2, nah sama aja dengan 3 dalam kurung X1 tambah X2. Nah, rumus X1 tambah 2 adalah min B per A, berarti sama aja dengan 3 yang dikali dengan X1 tambah X2 adalah min B adalah min 5, jadi min 5 per A nya adalah 1. Nah, min ketemu min positif, 3 kali 5 adalah 15. Kita dapat nih ya, hasil penjumlahannya adalah 15 ya untuk persamaan kuadrat yang baru. Setelah hasil penjumlahan kita cari hasil perkalian. 3X1 dikali 3X2. Berarti nanti hasilnya adalah 3 dikali 3 adalah 9, X1 dan X2. Nah, rumus X1 dan X2 itu langsung aja 9 dikali C per A. C-nya itu adalah 6, A-nya itu 1. Berarti kita bikin 6 per 1. Atau kalau misalnya kita buat 9 dikali 6 adalah 54. Maka kalau seandainya kita gunakan rumus di sini, kita dapat persamaan kuadrat barunya yaitu X kuadrat dikurang, nah kurang apa? Dikurang dengan hasil penjumlahan dari akar-akar barunya. Hasil penjumlahan akar-akar barunya adalah 15. Kita buat 15X ditambah hasil perkalian akar-akar barunya. Hasil perkalian akar-akar barunya adalah 54.
sama dengan 0. Maka inilah hasil dari akar-akar persamaan barunya, di mana persamaan barunya itu akar-akarnya 3 kali X1 dan 3 kali X2.